Boleh dong, kenalin diri. Perkenalkan, nama aku Sekar Arunika Wardana, biasa dipanggil Sekar. Sekarang, aku lagi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia semester 6. Jujur awalnya aku tertarik karena nonton film Legal Liburan sih, dan aku ngerasa jadi anak hukum itu keren. Nah, setelah aku cari tahu lebih banyak lagi, ternyata prospek lulusan FH itu luas, dan personally aku sekarang pengen jadi advokat sih. Aku kebetulan suka ngomong, public speaking gitu. Terus suka adu argumen juga sama orang-orang di sekitarku. Jadinya aku mikir, keren juga ya kalau hal-hal yang aku sukain itu bisa aku pakai buat ngebantu orang-orang. Makanya aku tertarik buat jadi advokat, khususnya yang terjun di dunia litigasi. Aku punya satu panutan advokat perempuan namanya Ibu Nursyabani Kaca Sungkana. Beliau itu aktif dalam membela hak-hak perempuan dan kelompok-kelompok rentan. Beliau juga mendirikan LBH Apik yang khusus membela hak-hak perempuan dan anak-anak. Sebagai sesama perempuan yang berkecimpung di dunia hukum sih, personally aku pengen banget sih kayak beliau di masa depan nantinya. Oleh karena itu, hukum harus dilepaskan dari anasinya untuk bisa mengakomodir kelompok-kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan difabel. Apaan sih? Jokes lo objektifikas banget, nggak lucu kali. Minta maafnya ke Sania lah, lu nggak apa-apa kan? Maaf ya sama dia lo bisa kayaknya Aku sebisa mungkin mulai nerapin nilai-nilai yang bisa dicontoh dari Bu Nursyabani sih, mulai dari hal kecil yang bisa aku lihat di lingkungan sekitarku aja. Ada satu pengalaman yang gak bakal pernah aku lupain, dimana aku harus ngebantu teman aku yang jadi korban pelecehan seksual. Sebut aja temanku ini namanya Putri. Putri, gimana kemarin? Duduk. Kemarin, Waktu itu Putri udah sebulanan gak masuk kuliah. Pas akhirnya ketemu di kampus, aku tanyain dong. Terus dia akhirnya cerita kalau dia dilecehkan secara seksual oleh salah satu teman laki-laki seangkatan kita. Makanya dia lama gak masuk karena gak nyaman kalau harus ketemu sama pelaku. Terus kondisi lu sekarang gimana? Aku sebagai teman dengarnya sakit hati banget waktu itu. Aku ngasih beberapa saran sih ke Putri buat menindaklanjutin kasusnya, tapi dia bilang dia masih belum mau buat lapor atau bahkan cerita ke siapa-siapa. Soalnya si pelaku punya reputasi bagus di kampus. Dia takut nggak bakal ada yang percaya sama dia kalau dia lapor atau cerita. Aku pun saat itu nggak maksa Putri sih, karena aku ngehargain keputusannya. Habis dengar cerita Putri itu, aku ngerasa nggak enak banget sih kalau nggak ngelakuin apapun. Makanya aku memutuskan untuk spread awareness mengenai isu kekerasan seksual di lingkungan kampus lewat media sosial. Harapannya sih supaya semakin banyak orang yang paham ya tentang isu kekerasan seksual di area kampus. Putri, Aku waktu itu kaget banget dapat chat dari Putri, tapi aku juga senang karena dia mau menindaklanjutin kasusnya. Detik itu juga aku langsung ngiyain sih untuk bantuin dia, mulai dari nemenin dia buat laporan struktur PKS sampai kita bareng-bareng nungguin SK Rektor keluar. halo Put. Kar, udah di DO Kar, SK-nya udah keluar. Demi apa? Akhirnya ya, semoga tuh orang tobat deh. Iya, makasih banyak ya Kar, karena kamu udah nemenin aku dari awal sampai sekarang. Sumpah, kalau kamu nggak ada di sisi aku nggak tahu lagi harus kayak gimana. Makasih banyak ya Kar. Tenang aja, kamu kan teman aku juga. Aku pasti selalu bantuin kamu kok. Lagian kamu juga harusnya bangga sama diri kamu sendiri, udah bisa sampai tahap ini. Hey Sekar, makasih banyak ya akan saran kamu kemarin. Ya sangat-sangat berterima kasih dan sangat ini. Santai aja Put, udah.
Harapannya ya, kalau buat diri aku sendiri sih pastinya semoga aku bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa mencapai impian aku sebagai advokat yang nantinya dapat membantu dan mengadvokasikan hak-hak kelompok rentan maupun hak-hak perempuan seperti Ibu Nursia Bani. Kalau untuk harapan Indonesia sih, semoga hukum Indonesia bisa lebih progresif, lebih baik lagi, dan penegakannya bisa lebih tegas dan adil. Selain itu, semoga hukum Indonesia bisa lebih memperhatikan hak-hak perempuan dan hak-hak kelompok rentan lainnya.